dia nih. Sekarang kami dia udah nyampe di warungnya Kang Dado. Namanya adalah Dado The Checker. Halo. Apa kabar Kang Dado? Semua pasti udah tahu ya, di samping saya ini adalah Kang Dado. Apa kabar Kang Dado? Alhamdulillah kabar baik. Sebenarnya saya penasaran banget sih, apa yang membuat Kang Dado akhirnya mau kembali dipinang oleh Persib Bandung? Pastinya nomor satu mungkin keluarga, dan kedua mungkin mengobati penasaran, apalagi sebelum berangkat ke Malaysia di ASL di berhentian dan pengen bawa Persib juara. Amin, amin. Pokoknya yang terbaik di tahun 2017 Amin. ini ya. Terbaik. Untuk Persib dan juga untuk Indonesia. Selanjutnya kita juga penasaran pengen ngomongin bisnis kulinernya. Karena tadi saya lihat di depan itu juga pakai seragam chef. Beneran bisa masak atau justru enggak? Nanti setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dia di Galeri Sepak Bola Indonesia. Citra sebagai salah satu klub besar di tanah air sepertinya tidak cukup untuk mengangkat prestasi klub ibu kota, Persija. Sejauh ini belum ada lagi piala masuk ke lemari macan Kemayoran semenjak era Perserikatan dan Galatama dilebur. Terakhir di gelaran Indonesia Soccer Championship 2016, Persija terseok-seok untuk dapat finish di posisi 14 klasemen. Lantas akankah manajemen berbenah untuk gelaran kompetisi yang akan berlangsung pada tahun ini? Sebuah tanda tanya besar. Melihat sejauh ini persiapan yang dilakoni tim Oranye terlihat biasa-biasa saja. Rekrutmen pemain misalnya, sejauh ini belum mengisyaratkan bahwa manajemen telah belajar pada pengalaman. Iya, kalau untuk pemain lokal kita hanya satu yang kita cari lagi striker lokal. Mungkin juga yang under 23 ya. Kemudian pemain asing kita kurang satu. Teranyar, Persija akan mengontrak salah satu pemain senior, Rudi Widodo. Kehadirannya menambah rentetan pasukan uzur yang dimiliki Persija. Setelah sebelumnya tercatat ada Bambang Pamungkas, Ismet Sofyan, Maman Abdurrahman, serta Amar Zuki yang usianya telah menginjak kepala 3. Ya, semua tim bukan Persija harus ada yang pemain senior buat balance ke tim. Ada yang muda datang, ada yang senior, kita harus teamwork sama-sama. Bagi saya pemain muda dan yang lain, kami butuh bimbingan. Tentunya dengan adanya mereka, kita selalu bertukar pikiran, kita selalu nanya apa yang menjadi kekurangan kita selalu bertanya dan alhamdulillah mereka merespon itu. Dengan adanya regulasi baru yang diterapkan oleh PSSI, otomatis Persija sudah harus mulai untuk mengurangi ketergantungan pada para pemain senior. Mau tidak mau, suka tidak suka, Persija harus merelakan beberapa pemain seniornya untuk hengkang. Di sisi lain, mungkin manajemen akan berharap pada keberadaan para pemain muda yang mampu menyokong keberadaan para pemain senior. Namun tercatat mungkin hanya Adritani yang teranyar mampu menembus skuad tim nasional. Sisanya, sepertinya manajemen berharap para talenta muda mampu memberikan gebrakan. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Masalah materi pemain berbarengan dengan adanya masalah home base yang sekarang sedang dihadapi Persija. Sejauh ini, stadion yang akan dijadikan kandang macan Kemayoran belum jelas juntrungannya. Usaha manajemen untuk menggunakan salah satu stadion di Bekasi belum tuntas mendapatkan izin. Kita juga sedang membuat rumusan untuk kerjasama penyewaan di sana. Ya harusnya sih minggu ini atau minggu depan sudah ada titik terang lah ya. Masalah ini bukan tidak mungkin juga akan berpengaruh pada prestasi Persija tahun ini, karena otomatis lokasi markas juga akan berpengaruh pada presentase kehadiran barisan supporter Persija, Jackmania. Dengan kondisi seperti ini, lantas pantaskah Persija menargetkan sebuah piala untuk menuntaskan dahaga gelar selama ini? Jackmania nampaknya harus kembali gigit jari. Buat kami berada di papan atas itu udah sangat realistis ya, mungkin antara ranking 3, 5, mungkin 6 gitu, rasanya itu sangat memadai dan target yang nggak muluk-muluk lah buat Persija.
Madura United FC pamerkan seragam tempurnya kepada halayak, tentunya untuk mengarungi kompetisi mendatang. Kostum kali ini merupakan kreasi aparel asal Jepang. Tidak ada perubahan signifikan dari segi desain. Corak pakaian khas Madura merah putih tetap mendominasi. Selain memperkenalkan baju kebesaran, klub berjuluk Sape kerap hadirkan beberapa punggawanya. Dihuni sederet bintang berkualitas, MU memasang target tinggi, yakni menjadi juara. Menduduki peringkat 3 besar dalam turnamen Indonesia Soccer Championship, pasukan Gomez de Oliveira menyatakan kesiapannya berebut tahta singgasana sekaligus bersaing dengan klub mapan lainnya. Kita ada kontrak pemain 2 tahun, ada 3 tahun, ada 1 tahun. Jadi itu variatif. Ada beberapa pemain, Bayu Gatra, Angel Bird, Angga Saputra, kemudian kemarin Freddy Isir, kita kontrak cukup 2 tahun. Dan beberapa pemain yang hanya 1 tahun. Madura United memang memiliki sejumlah pemain hebat, mulai dari Fabiano Beltram, Asep Berlian, Englibert Sani, hingga Slamet Nur Cahyo. Agar termotivasi demi mencapai target juara, manajemen tak ragu mengontrak punggawanya dengan durasi panjang. Untuk merealisasikan target memburu gelar nantinya, Madura United berhasil datangkan ujung tombak naturalisasi dari Persija Jakarta. Dia adalah Greg Ngokolo. Aku pilih Madura karena mereka punya masa depan bagus buat karir aku, dan Madura tim serius dan sangat profesional dan punya target yang bagus buat kehidupan. Dua legend asing Arthur Cunha dan Felipe Bertoldo resmi bergabung dengan Arema FC. Arthur Cunha diproyeksikan untuk menutup pos yang ditinggalkan Hamka Hamzah, sementara Felipe Bertoldo diproyeksikan memperkuat barisan tengah Arema FC. Selain itu, pemain asal Liberia Eric Quick Lewis akhirnya dikontrak oleh tim besar Persib Bandung. Untuk tahap awal, manajemen Persib akan menguji kemampuan Eric pada perhelatan Piala Presiden. Setelah itu kemudian akan ada kelanjutan kontrak pemain berusia 35 tahun ini. Tim biru Persib Bandung juga merekrut kembali 2 anak hilang dari Sriwijaya FC, Supardi Nasir dan Ahmad Jufrianto. Dari Bumi Cendrawasih, Persipura memperkenalkan 2 pelatih baru, yaitu pelatih fisik asal Argentina Esteban Enrique Herrera, serta pelatih kiper Alan Hafiludin. Kabar mengejutkan datang dari Persija Jakarta. Saat sesi latihan di kawasan Sawangan Depok, Arthur Irawan terlihat turut serta. Arthur tampak serius berlatih bersama skuad Macan Kemayoran. Namun belum ada kepastian resmi apakah ia akan berlabuh di klub ibu kota. Udah. 2 minggu ke depan saya bakal umumkan. Selain Arthur, teka-teki serupa juga hadir dari ex-punggawa timnas Firman Utina. Saat ini Firman Utina masih terikat kontrak dengan Sriwijaya FC hingga Maret mendatang. Beberapa tawaran telah masuk, namun ex-gelandang Persib ini belum memutuskan masa depannya. Kalau musim ini saya nggak hanya selesai kontrak aja. Setelah kontrak selesai saya akan cari klub mana yang saya akan bermain. Menjelang musim baru Liga Tertinggi Sepak Bola Indonesia 2017, perburuan bintang lapangan hijau kian terasa, panaskan bursa transfer. Kali ini setiap klub tampak agresif mengejar buruannya. Guna menjaga gengsi dan performa, rata-rata manajemen klub berani mematok harga hingga miliaran rupiah. Nilai tersebut berlaku bagi mereka, aktor lapangan berlabel tim nasional maupun yang pernah berkostum skuad Garuda. Sederet nama pun mencuat seketika. Pemain bertitel ikatan kontrak di atas rata-rata standar kompetisi dalam negeri. Yang kemarin mendominasi skuad tim nasional senior Indonesia dan kebetulan juga punya prestasi bagus ketika menjadi finalis di Piala AFF. Saya pikir mereka sudah mulai menggusur dominasi nama-nama senior yang kita sebut tadi itu. Dan
mereka menjadi rebutan. Ya, ada Yanto, ada Bayu, ya, ada Bayu Pradana, ada Bayu Gatra, mungkin juga Fahrudin yang sekarang lagi booming. Ini bagus sih. Jelang musim baru, Galeri Sepak Bola Indonesia memiliki pengamatan sendiri mengenai hal tersebut. Meski bersifat prediksi, setidaknya sekarang merekalah yang paling diburu klub-klub di tanah air. Untuk pemain asing, 3 nama paling mencuat pada klasifikasi A, Vladimir Vujovic, Fabiano Beltrame, dan Alberto Gonçalves, berada di kisaran nilai kontrak 1,8 hingga 2,5 miliar per musim. Berikut, sang kiper asal Korea, Yoo Jae-hoon, Esteban Vizcarra, dan Robertino Pugliara berada di tengah dengan nilai kontrak berkisar 1,2 hingga 1,7 miliar rupiah. Sementara, Eric Wicks, Luis Carlos Junior, dan Thierry Gattuso berada di urutan ketiga, berkisar 700 sampai 1,1 miliar rupiah. Sedangkan pemain lokal tidak kalah menarik nilainya, dan sebagian besar baru saja mengakhiri perjuangan bersama tim nasional. Klasifikasi nilai harga tertinggi 800 juta hingga 1,3 miliar rupiah. Muncul nama Boaz Solosa, Irfan Bahdim, Yanto Basna, Bayu Pradana, dan Fahrudin. Sedangkan nama-nama seperti Bambang Pamungkas, Firman Utina, Evan Dimas, Kurnia Mega, dan Lerby Eliandri justru berada di urutan kedua termahal dengan nilai berkisar 600 hingga 700 juta rupiah. Ketiga, nama-nama pemain muda turut teramaikan mahalnya mahar musim ini, seperti Febri Haryadi, Osvaldo Hai, Septian David Maulana, Irsyad Maulana, dan Yandi Sofian berada di kisaran harga mencapai 500 juta rupiah. Banyak talenta muda di Indonesia, itu potensial, itu juga bisa menyodorkan inilah saya dengan prestasi. Dan saya berharap ini juga menjadi angin segar bahwa industri sepak bola di Indonesia segera tumbuh, bangkit, dan terus meninju dunia. Alasan mengapa setiap klub menginginkan pemain bintang, hasilnya mungkin sudah dirasakan klub-klub besar ternama seperti Persib Bandung, Persipura, Arema FC, Persija Jakarta, atau Sriwijaya FC. Secara finansial, pemain dengan nama besar dan nilai kontrak selangit memudahkan manajemen menggoda sponsor dan memancing supporter guna sesaki stadion.